Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 7 A, B, C, D yang dirahmati Allah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin karena telah diberikan kesempatan untuk kembali belajar di mata pelajaran Al-Qur'an Hadis. Pekan lalu kita sudah menjelaskan tentang apa itu Al-Quran dan apa itu hadis ya. Dan di pekan ini kita akan masuk materi yaitu materi semangat menuntut ilmu. Tidak lupa juga salawat dan salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang atau zaman al-Islam. Yang semoga kita menjadi umatnya yang mendapat syafaat di hari akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, materi pertama atau materi bab 1 itu adalah semangat menuntut ilmu. Anak-anak sekalian selamat sudah masuk ke SMP Muhammadiyah Pakem, sudah lulus dari SD, dan itu artinya kalian sudah bertambah dewasa dan harus lebih semangat dalam menuntut ilmu. Tidak hanya untuk bermain ya, tapi juga serius dalam mencari ilmu. Untuk materinya, mengapa kita harus menuntut ilmu? Kira-kira mengapa? Apakah supaya pintar? Apakah supaya dipuji orang? Apakah supaya membuat orang tua bangga? Atau hanya sekedar mengisi waktu luang? Jadi mengapa kita harus menuntut ilmu? Itu jawabannya adalah karena diperintahkan oleh Allah. Seperti yang Bapak katakan di pertemuan minggu kemarin, umat Islam atau orang-orang Muslim itu senantiasa berbuat atau melakukan sesuatu itu atas dasar perintah Allah dalam Al-Quran dan perintah Rasul dalam hadis. Maka dari itu kalau ada pertanyaan mengapa kita harus menuntut ilmu, itu jawabannya adalah karena hal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat mana perintahnya? Allah berkomunikasi dengan manusia, dengan seluruh umat manusia, itu melalui perantara Al-Quran. Ya. Dan ayat Al-Quran yang dijadikan dasar untuk kita belajar itu adalah salah satunya Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahallahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu bima ta'maluna khabir. Nah, itu tadi ya. Quran surat Al-Mujadilah yang menjadi dasar kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Ya. Nah, artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu, berilah kelapangan dalam majelis-majelis atau majelis ilmu ya, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu.
Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi di sini perintah Allah adalah untuk menuntut ilmu. Balasannya apa? Balasannya Allah akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang berilmu. Syarat orang yang ingin berhasil dalam menuntut ilmu. Ada 6 syarat yang dikatakan oleh sahabat Nabi bernama Ali bin Abi Thalib. 6 syarat itu diantaranya adalah 1. Memaksimalkan kecerdasan yang diberikan Allah. Jadi ketika menuntut ilmu, kita harus memaksimalkan kecerdasan atau potensi. Atau dalam bahasa lain, memaksimalkan otak kita untuk menuntut ilmu. Yang kedua, harus memiliki kemauan yang kuat. Karena percuma kalau otaknya itu bagus, pintar, tapi tidak memiliki kemauan. Jadi tidak terpakai otak itu. Tidak terpakai potensi yang diberikan Allah. Yang ketiga, penuh perjuangan dan sabar. Ya, menuntut ilmu itu harus berjuang. Misalkan pagi-pagi enaknya tidur kan. Ya, kita harus berjuang. Bangun untuk belajar. Dan juga harus sabar. Yang keempat, perlu pengorbanan biaya, tenaga, dan waktu. Misalkan dalam pandemi ini, biayanya adalah biaya kuota. Gitu. Kalau sebelumnya biayanya biaya bensin atau biaya jajan, sekarang ini biayanya biaya kuota ya. Dan tenaga juga, seperti yang Bapak katakan tadi, kalau ngantuk, ya, kita harus bisa lawan. Supaya menuntut ilmu kita tidak terganggu. Dan juga kita harus mengorbankan waktu. Gitu ya. Waktunya bukan hanya dari pagi sampai siang. Tidak, karena belajar itu setiap saat. Dan belajar itu tidak harus belajar membuka buku. Bisa juga kita menonton video pembelajaran, bisa juga kita menonton tausiah-tausiah dari ustadz dan ustadzah dan lain sebagainya. Lalu bersahabat dengan guru. Maksudnya adalah bersahabat dengan guru adalah sopan ya. Sopan, bicaranya baik ya. Menurut, kalau diberikan tugas dikerjakan, kalau dilarang ini ya jangan dilakukan, kalau diperintah ini ya segera dilaksanakan. Bersahabat dengan guru. Harus kenal dengan semua guru, ya. Sopan dan lain sebagainya. Lalu syarat terakhir adalah tuntaskan semua walaupun waktunya lama. Itu tadi diperintahkan untuk sabar ya. Belajar itu lama dari kalian PAUD misalkan, TK, SD, SMP, SMA, kalau ada yang mau kuliah sampai kuliah. Itu lama. Maka dari itu harus sabar. Karena menuntut ilmu harus dituntaskan walaupun waktunya lama. Misalkan kita belajar menulis nih, dari TK dan baru bisa menulis lancar di SD kelas 3 misalkan. Tulisannya sudah rapi. Kan butuh waktu lama berarti belajar. Bertahun-tahun. Dan belajar yang dalam hal lain juga. Belajar juga tidak harus belajar buku, misalkan belajar menanam padi ya. Atau belajar menangkap ikan ya. Itu juga belajar dan lain sebagainya. Yang intinya belajar harus tuntas walaupun waktunya lama. Nah, itu harus memiliki juga semangat dan kesabaran. Ini ya, 6 ini ya. Silahkan dicatat semuanya. Lengkap di buku kalian untuk bahan belajar kalian. Lalu mendapat surga dengan belajar. Ada sebuah hadis ya, yang hadis itu apa kemarin Bapak jelaskan. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi yang diriwayatkan terus-menerus dari sahabat ke generasi selanjutnya sampai generasi selanjutnya.
Biasanya Nabi Muhammad mengatakan ini di depan sahabat, mengatakan sesuatu di depan sahabat, lalu sahabat mengingatnya. Nah, di kesempatan lain, sahabat memberikan kata-kata Nabi ini kepada muridnya. Nah, ketika muridnya sudah besar, kata-kata ini juga disampaikan kepada muridnya. Terus ke bawah, nah itu menjadi sebuah hadis ya, atau perkataan Nabi yang sudah direkam atau dihafal banyak orang. Nah, itu adalah hadis. Hadisnya berbunyi, siapa saja yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memberikan kepadanya kemudahan dan jalan menuju surga. Nah, jadi orang-orang yang mau menuntut ilmu itu diberikan kemudahan untuk jalan menuju surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Muslim. Ya, jadi itu ya materi kita pada pagi hari ini, yaitu dalil berkaitan dengan semangat menuntut ilmu. Oh iya, dalil itu pengertiannya adalah dasar ya, atau sumber ya, sumber alasan kenapa kita harus menuntut ilmu. Ya, dalilnya tadi ada Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 ya. Tadi mana tadi? Nah, ini dan juga dalil hadis ya. Dalil hadis dari Rasulullah yang artinya adalah siapa saja yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memberikan kepadanya kemudahan jalan menuju surga. Baik, mungkin itu dulu ya. Itu dulu yang dapat kita pelajari pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan Bapak kabari lewat grup WA. Baik, terima kasih anak-anak. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semangat belajar, selamat belajar. Silahkan dicatat semua apa yang sudah Bapak sampaikan pada hari ini di buku kalian untuk bahan belajar kalian. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.